Nah itu tuh pada berjatuhan, berantakan banget, buah-buahnya juga pada berserakan di lantai. Dan lu tahu timbangan supermarket gak sih? Timbangan yang buat buah Iya. itu kan berat kan? Si timbangan itu tuh posisinya di atas meja tapi kebalik. Anjing. Dan padahal ya itu dari yang supermarket tutup kosong, paginya tiba-tiba kayak gitu, berantakan segala macem. Akhirnya karena udah ada kejadian kayak gitu, si Pak Asep nih mulai percayalah kalau emang ini tuh bukan ulah manusia, tapi kayak ada hubungannya sama hal-hal gaib. Nah dari situ Pak Asep cobalah buat nyari kayak dalam tanda kutip orang pintar buat dipanggil. Oke. Dan akhirnya didatengin lah tuh seorang kiai. Sekitar jam 8-an malam abis Isya, Pak Kiai ini datang. Dan Pak Kiai ini diminta buat ngecek ada apa sih di supermarket itu. Oke. Akhirnya di malam itu Pak Kiai masuk ke dalam supermarket, dia keliling, dia jalan, dia ngeliat-ngeliat di supermarket ini ditemenin sama Pak Made dan Pak Asep. Udah selesai semua tempat dikelilingin, si Pak Kiai ini nanya ke Pak Asep, ini lampu bisa dimatiin nggak? Karena di sini posisinya si supermarket itu masih buka, jadi mereka harus nunggu sampai supermarket tuh selesai beroperasi. Singkat cerita sampai sekitar jam 11-an malam lah, supermarketnya udah tutup. Pak Kiai akhirnya masuk, tapi sebelum masuk, si Pak Kiai ini nyuruh buat Pak Asep dan Pak Made itu nunggu dan ngeliatin aja dari ruang CCTV. Si Pak Kiai ini ngomong apapun yang terjadi, Pak Asep sama Pak Made itu nggak usah masuk, biar Pak Kiai-nya aja masuk. Mereka berdua, si Pak Made sama Pak Asep, itu perhatian aja terus dari CCTV dan rekam aja semuanya. Dia bilang gitu. Oke. Di supermarket yang gede itu cuman Pak Kiai sendiri, Bi. Iya betul, dia sendiri. Dan Pak Asep dan Pak Made itu ngeliatnya dari CCTV. Merhatiin si Pak Kiai jalan di dalam situ sendirian di supermarket yang udah gelap. Anjing. Wah. Oke, udah tuh Pak Kiai masuk. Dari CCTV kan kelihatan tetap kalaupun gelap ada kayak ya CCTV infrared gitu kan. Udah tuh Pak Kiai ini jalan pelan, dia tenang keliling supermarket, dia jalan ke bagian elektronik, dia jalan lagi lanjut ke bagian makanan, dia jalan terus lanjut ke bagian sabun, peralatan rumah tangga segala macem, sampai akhirnya tiba-tiba dari CCTV kelihatan nih kalau Pak Kiai ini berhenti di bagian fresh, di bagian sayur dan buah-buahan. Di deket truk buah-buahan, tiba-tiba Pak Kiai ini berhenti, berdiri gitu aja. Oke. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Kiai ini kelempar ke belakang, Anjing. mental gitu aja. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Bangsat. Pak Asep sama Pak Made tuh kaget banget. Dan Pak Made langsung kayak mau gerak buat datengin Pak Kiai ini kan, kayak buat bantu gitu. Tapi Pak Asep langsung nahan, karena dia ingat kata Pak Kiainya, apapun yang terjadi mereka harus stay di ruang CCTV kan, dan rekam semua kejadiannya. Iya. Nah gak lama setelah itu kelihatan tuh di CCTV kalau Pak Kiai ini berdiri lagi, dan Pak Kiai ini pelan-pelan ngangkat tangannya nunjuk ke arah depan dia. Dan di situ Pak Kiai ini tuh nunjuk ke arah chiller sayuran kayak rak kulkas gitu. Seakan-akan kayak Pak Kiai ini ngasih tahu ada sesuatu di chiller itu. Dari situ angle CCTV tuh digeser sama Pak Asep ke arah chiller.